Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di episode Something Strange. Nah, di episode Something Strange kali ini kita akan ngebahas urban legend tentang seorang pria yang datang dari abad ke-19, yang mana dia ini merupakan seorang bangsawan Inggris, pewaris tahta bangsawan Inggris, dan selain itu dia juga tampan, terus juga cerdas guys. Idaman ya, bagi para ciwi-ciwi. Kalau kita yang idam aneh guys. tapi dari kesempurnaannya itu si orang yang satu ini ada kekurangan guys. Jadi dia punya dua wajah di kepalanya, depan sama belakang. Dan yang ngerinya di sini, yang creepy-nya di sini, wajah belakangnya itu kalau si orangnya ini lagi bahagia, dia mengejek, mencibir gitu ya, nggak seneng gitu loh guys. Dan begitu juga sebaliknya guys, kalau si orang ini lagi menangis, lagi sedih, maka wajah belakangnya itu akan tersenyum bahagia guys. Nah, siapa sih orang ini sebenarnya dan apakah benar begitu? Daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys. Dan ini dia Something Strange. Nah, usutnya usut, orang yang kita maksud ini namanya adalah Edward Mordrake. Jadi dia ini merupakan seorang pria yang lahir di abad ke-19. Merupakan seorang bangsawan, cerdas, terus ganteng guys, ginting bingit. Dan uniknya si Mas Edward ini punya dua wajah di kepalanya, depan sama belakang. Wajah belakangnya itu nggak bisa makan guys, terus nggak bisa ngelihat juga, dan kalau ngomong itu suaranya nggak bisa kencang, pelan-pelan guys. Bayangin itu kalau Mas Edwardnya lagi bahagia terus ngecek gitu, apalagi pas lagi tidur, bobo bahagia. Tiba-tiba yang belakang itu ngericokin guys, jangan bahagia, sedih atau tak mimpiin buruk kamu. Serem ya guys. Dan seperti yang kita bilang tadi, wajah belakangnya itu kalau si Mas Edwardnya ini lagi bahagia, lagi happy, dia akan mencibir, ya pokoknya nggak seneng gitu guys. Tapi sebaliknya kalau Mas Edward ini lagi menangis, sedih, maka wajahnya yang belakang itu akan tersenyum bahagia. Bertolak belakang ya. Emang satu badan, cuman dia ini kayak jiwa yang lain gitu guys. Intinya serem banget guys kalau menurut kita. Nah, usutnya usut, konon kisahnya Mas Edward Mordrake ini menjadi terkenal banget setelah Boston Sunday Post menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Wonders of Modern Science atau keajaiban ilmu pengetahuan modern pada tahun 1895 silam. Nah, artikel ini ditulis oleh seseorang yang bernama Charles Lowthin Hildreth dan diklaim menyajikan laporan dari Royal Scientific Society yang mendokumentasikan keberadaan manusia aneh guys. Jadi itu artikelnya menulis tentang manusia-manusia aneh, daftar manusia-manusia aneh disusun sama ilmuwan Inggris, Royal Scientific Society. Itu menurutnya Pak Charles Lowthin. Kan nggak tahu, bisa aja digawe-gawe ya. Kan di artikelnya tadi ngebahas tentang manusia-manusia aneh. Beberapa di antaranya itu ada putri duyung, terus manusia kepiting, pokoknya manusia kepiting yang creepy, menakutkan, termasuk si Mas Edward ini guys yang punya wajah dua. Dan ternyata selain itu juga si Mas Edward ini juga merupakan seorang musisi dengan kemampuan yang langka guys. Multi talented ya. Multi talent guys. Jangan tambahin talentan, itu buat ngiris bawang. Udah sempurna, perfect, tapi dia punya kutukan, wajahnya ada dua. Bang, wajah belakangnya itu kayak apa sih? Nah, usutnya usut, konon wajah belakangnya Mas Edward ini merupakan wajahnya seorang gadis yang cantik. Dan wajah keduanya itu ternyata memiliki kecerdasan yang berbahaya, yaitu tadi kecerdasan berbahayanya. Jadi pas Mas Edward ini bahagia, yang belakangnya itu akan mencibir, mengejek. Kalau menangis, si Mas Edwardnya belakangnya itu akan seneng guys, tersenyum bahagia. Iya bener sih. Nah, konon dikisahkan setiap malam Mas Edward ini selalu diganggu sama wajah keduanya itu guys. Pas dia mau tidur, yang belakang selalu ngerecokin gitu, kayak ganggu terus. Jadi membisikkan hal-hal yang mengerikan, pokoknya yang serem-serem gitu. Sangat terganggu ya. Disturbing. Nah, pada akhirnya si Mas Edward ini jadi gila guys. Terus karena dia stres, depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya di usianya yang ke-23 tahun. Jadi ada dua versi yang menceritakan tentang bunuh dirinya itu. Yang pertama, konon katanya si Mas Edward ini minum racun. Terus yang kedua, si Mas Edward ini menembakkan di belakang itu, di wajahnya belakang, di antara kedua mata. Jadi di tengah-tengah. Misalkan wajah belakangku ya, gini, duar gitu guys, kan berat. Tembus tuh itu. Sampai sini loh. Pengen banget lepas dari wajah belakangnya yang toksik banget itu.
Jadi kan ya nggak mikir toh. Pokoknya pengen tak lepasin gitu, akhirnya jedor. Ya intinya Mas Edward ini biar bisa lepas dari penderitaannya guys. Nah usut konon setelah kematiannya itu Mas Edward ini meninggalkan sebuah surat wasiat guys. Isi suratnya tuh gini: aku meminta agar wajah setan di belakang kepalaku dihancurkan sebelum aku dimakamkan, agar nggak lagi membisikkan hal mengerikan di dalam kubur. Serem banget. Bahkan dia itu pun masih ada rasa-rasa ketakutan diteror sama itunya. Soalnya ya gimana guys, nyambung terus. Itu emang bagian dari dirinya gitu loh. Kamu ngimpi, tahu-tahu kamu mau jatuh ke lubang gitu, ternyata itu kuburannya Mas Edward. Terus kamu gak bisa udah serem banget itu. Nah konon karena itulah kisahnya Mas Edward Murdrag ini kemudian terkenal banget, menyebar di seluruh penjuru Amerika Serikat guys. Orang-orang Amrik tuh pada kepo tentang kisahnya si Mas Edward ini, termasuk profesional medis guys. Jadi bukan hanya masyarakat biasa aja, orang cerdas pun, orang yang ahli di bidangnya itu juga percaya guys. Bahkan nggak ada bantahan-bantahan, nggak ada secuil pun skeptisisme. Emang kan percaya nggak didebat gitu. Orang kan emang di dunia medis ada penjelasannya toh. Jadi ya mereka percaya. Orang cerdas saja percaya kan. Jadi orang-orang biasa ya, oh ini aja orang profesional medis percaya ya, berarti ini kisahnya asli dong. Iya toh? Ada yang mempertanyakan, nggak ada yang ragu. Ya bener. Dan bapak-bapak profesional medis itu bernama George M. Gould dan Walter L. Piley. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah sebut nama ya guys ya. Mereka ini percaya guys tentang kisahnya Mas Edward Murdrag itu. Sampai-sampai ditulis, dimasukkan dalam buku mereka yang berjudul Anomalies and Curiosities of Medicine yang diterbitkan pada tahun 1896 silam. Dan usupnya usut, Pak George dan Pak Walter menduga kalau Mas Edward Murdrag ini mengalami gangguan kesehatan yang disebut duplikasi kraniofasial akibat dari protein yang nggak normal yang dapat menyebabkan fitur wajah dari embrio melakukan duplikasi. Dan kondisi itu juga terlihat pada hewan dan dianggap sebagai bentuk kembar siam guys. Ini kalau dari Mbah Google ya guys ya. Loh kan ada penjelasannya, jadi ya percaya-percaya aja dong. Iya. Nah, bapak-bapak dokter aja percaya. Pak George sama Pak Walter mereka percaya. Jadi kan orang-orang, oh ini kisahnya bener-bener asli nih. Tapi ternyata bapak-bapak itu tertipu guys. Mereka terkelabui dengan kisahnya Pak Edward Murdrag ini. Kenapa? Karena ternyata kisahnya Edward Murdrag ini merupakan hoax semata. Itu nggak bener guys. Keprank mereka. Prank yang sangat-sangat epic. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ternyata di sini ada seseorang yang bernama Alex Boese. Mohon maaf lagi. Dia ini merupakan seorang penulis dari blog Museum of Hoaxes dan menyebut kalau kisahnya Edward Murdrag itu palsu. Jadi dia bisa menjelaskan kenapa kok itu hoax, itu palsu, itu nggak bener. Nah usutnya usut, kisahnya Mas Edward Murdrag itu tadi kita bilang kalau kisahnya itu ditulis sama Pak Charles Slotin, yang ternyata Pak Charles ini merupakan seorang penyair dan juga penulis fiksi ilmiah guys. Perlu digarisbawahi ada kata-kata fiksinya, fiksi ilmiah. Dan emang guys, kisahnya yang ditulis sama Pak Charles ini hal-hal yang fantastik dan duniawi, berlawanan dengan artikel-artikel yang berdasarkan kenyataan. Jadi ya rata-rata mengarang guys, alias pengarang yang handal. Pengarang yang handal ini emang nulisnya itu dipikir. Iya, memang profesinya kayak gitu. Bentuk cerita yang bener-bener kalau dibaca orang itu menghibur, bukan seanggrit tok. Nulis seanggrit tok gitu enggak. Masa anggrit itu apa ya? Saetok gitu loh, apa sih? Semaunya. Iya, semaunya gitu guys. Jadi nggak asal nulis gitu cuman buat dapat viewer. Terus kan tadi di artikelnya ada kata-kata Royal Scientific Society, yang mana mereka ini adalah ilmuwan-ilmuwan Inggris. Dan ternyata itu nggak ada guys. Di abad ke-19 nggak ada yang seperti itu. Dan itu mirip-mirip sama Society of London. Royal Society of London, sebuah lembaga ilmiah yang berusia ratusan tahun. Dan ya karena itulah banyak orang-orang Amerika yang auto percaya guys. Ini tuh beneran kisahnya, nggak bohong kan, disusun sama ilmuwan Inggris ini dari dari Royal Scientific Society. Asli dong. Dan konon juga Mas Alex Boese itu juga mencatat kalau kasus medis yang digambarkan sama Pak Charles Hildreth itu tadi itu nggak pernah muncul dalam literatur, karya ilmiah, dan laporan lainnya guys. Tidak ada rekam jejaknya, tidak ada riwayatnya, nggak ditemukan. Iya, dicari dimanapun, di buku-buku apapun, sejarah-sejarah tak ada sama sekali.
Tapi ya maklum ya guys ya, itu kan zaman dulu banget. Pada zaman itu banyak surat kabar yang enggak memiliki standar editorial kayak sekarang, dan walaupun masih menjadi sumber informasi dan hiburan yang vital, tapi juga dipenuhi dengan kisah-kisah fiksi yang disajikan seolah-olah bukan fiksi guys. Cerita karangan, fiksi doang, fiksi ilmiah, cuman ya seolah-olah kayak beneran ada gitu, tapi kenyataannya ya nggak ada. Dan bahkan nggak ada fotonya Pak Edward yang asli, nggak ada. Dari abad ke-19 yang orangnya asli yang masih hidup dulu nggak ada. Terus kan konon katanya juga beberapa bulan setelah Pak Charles nulis artikelnya itu dia meninggal dunia guys. Jadi nggak tahu dampak tulisannya itu gimana. Karena itu juga dia nggak bisa jelasin juga. Bener. Iya tau. Pemikirannya mungkin gue asli Ya intinya nggak ada bukti yang kuat untuk membuktikan kalau kisahnya Pak Edward Mordred ini bener-bener nyata guys. Nah terus bang, itu kan ada fotonya, ada kerangkanya. Emang guys ada foto-fotonya, yang foto orangnya sama foto kerangkanya. Itu cuman karya artistik doang guys. Jadi foto yang hitam putih itu merupakan foto patung lilin, dan tujuannya itu untuk menggambarkan seperti apa Pak Edward Mordred ini di dunia nyata. Terus yang kerangkanya itu juga buatan juga guys. Jadi kalau misalkan Pak Edward Mordred ini tinggal kerangka doang, ya seperti itu kira-kira kerangkanya. Jadi kalau kalian yang takut kerangka, jangan takut, kan kalian kerangka juga. Dan itu merupakan salah satu dari beberapa karya-karya artistik yang dibuat di seluruh dunia. Salah dua di antara orang yang buat-buat gitu loh guys. Intinya gitu, untuk menggambarkan, bukan tujuan untuk bikin hoax, enggak. Dan pas pertama fotonya ini muncul di internet, jadi orang-orang tambah percaya dengan kisahnya itu tanpa cari tahu dulu fotonya itu guys. Menambah kisahnya ini jadi asli beneran. Padahal enggak, itu cuman buat-buatan doang. Tapi kok fotonya hitam putih bang? Ya emang hitam putih guys, emang sepia. Kan zaman now bisa dikasih efek-efek. Dan kalau kalian perhatikan itu resolusinya tinggi guys. Resolusi yang emang difoto sama kamera zaman now. Tajam gitu ya. Tajam, enggak seperti kamera-kamera di abad ke-19. Jauh guys. Ternyata kisah bangsawan dengan dua wajah cuman karangan fiksi semata. Bahkan ini nggak ada loh mas riwayatnya, riwayat itu nggak ada loh mas. Harusnya ada kan. Di Amerika biasanya, di sana kan udah wah canggih gitu guys. Edward Mordred ini mungkin bapaknya ada Mordrednya juga belakangnya, terus saudara-saudaranya pasti belakangnya juga ada Mordrednya. Itu kalau kita di Amerika diketik di internet itu pasti muncul datanya. Oh ini siapa, dulunya siapa, silsilahnya gitu ya. Meninggalnya kenapa, dikubur di mana, gitu-gitu guys. Itu pasti muncul. Jadi misalkan kalau kita orang Amerika, kita pengen cari tahu buyut kita, itu bisa ketemu. Buyut kita dari tahun 1800. Set, itu bisa muncul guys, kita bisa tahu. Ini cuma setahu kita aja ya. Tapi kan kalau kalian perhatikan sama kan nama belakang orang-orang Amerika itu pasti. Iya gak sih? Ronaldo kan gitu. Iya toh. Intinya orang-orang bule rata-rata gitu guys. Jadi wong Jawa ya. Ini orang dilestarikan. Dan ya kita nggak bisa menyalahkan Pak Charles juga. Kan kita nggak tahu guys maksudnya. Iya kan penulis, dia kan penulis, penyair. Iya. Ya kalau nulis gitu ya nggak salah kan, emang tujuannya mungkin untuk itu tuh hiburan, dikasih ini biar wah gitu. Emang sukanya ngarang-ngarang gitu ya, mungkin zaman dulu mas. Jadi orang-orang ngiranya wah ada beneran. Ditambah lagi terus kemunculan fotonya di zaman-zaman now itu menambah orang-orang jadi semakin percaya. Itu bukan jujur. Pertama kali kepercayaan kamu? Percaya. Soalnya kita belum menelisik lebih dalam, belum cari tahu guys. Sekarang pas kita bahas ini jadi tahu. Tapi emang bener-bener kayak asli ya. Asli ya kan. Soalnya patung lilin. Nah, patung lilin kan emang beneran kayak orang asli guys. Kalau yang bikinnya pinter, kalau yang nggak pinter kan kadang agak akurat, melencong atau kadang nggak mirip banget gitu, kayak orang lain gitu. Tahu Madam Tussauds kan? Tahu. Itu kan biasanya ada figur-figur terkenal dunia yang dijadikan patung lilinnya. Kadang kan ada yang nggak mirip. Namanya buatan manusia. Bener, nggak ada yang sempurna. Nah itu guys ya, kisahnya Mas Edward Mordred dari abad ke-19 yang punya dua wajah, yang mana wajah belakangnya itu sangat-sangat creepy. Makanya kita bahas guys, karena ada creepy-nya. Itu kalau menurut kita serem banget, sumpah ya. Tapi gimana menurut kalian tentang kisahnya Mas Edward ini? Mungkin ada info-info yang lain lagi, penjelasan-penjelasan yang lain yang belum kita jelaskan di video kali ini. Kalian boleh banget tulis di bawah guys. Dan kalau kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, yang lebih seru lainnya, yang creepy lainnya, atau yang sejenis-sejenis ini, boleh banget tulis di bawah ya guys ya, atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini, Something Strange. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.